Bangsa Indonesia dipimpin oleh seorang mantan Jenderal Angkatan Darat, Bapak Prabowo Subianto namanya. Mungkinkah seorang anak muda yang akan menjadi presiden nanti pada tahun 2034 yang akan datang? Deddy Mulyadi, Gibran, dan AHY akan mengemban tugas nanti 2034. Selamat siang, kembali bersama Mr. Puisi Live. Di siang hari bolong, suasana sepi menyelimuti bumi Pulau Bali. Ada teriak-teriak burung dari kiri kanan kupingku, membuat suasana ini semakin ceria. Aku lihat burung bercengkrama satu sama lainnya, berarti ada cinta di antara mereka. Bagaimana, apakah kita cinta dengan tanah air kita, tanah air Indonesia? Marilah kita merenung dan menghayal pemimpin-pemimpin seperti apakah yang terbaik untuk bangsa ini ke depan. Saat ini bangsa Indonesia dipimpin oleh seorang mantan Jenderal Angkatan Darat, Bapak Prabowo Subianto namanya. Kelihatannya ada titik-titik terang untuk membuat negeri ini semakin maju. Apa yang membuat kita mengatakan ada titik terang? Karena baru kali inilah Bapak Presiden, di mana Bapak Prabowo telah diamanatkan oleh masyarakat Indonesia, dan akhirnya beliau menjadi seorang presiden yang perjuangannya sangat berat untuk mencapai cita-cita beliau menduduki pimpinan tertinggi di negeri ini. Bapak Prabowo Subianto akhirnya menduduki jabatan presiden. Hari ini belum genap 400 hari kerja, beliau sudah membuat gebrakan-gebrakan di sana sini. Memang orang mengatakan bahwa Bapak Prabowo ingin memberantas korupsi di negeri ini. Tetapi apakah mampu beliau memberantas korupsi? Di setiap pidato beliau selalu menggebu-gebu untuk memberantas korupsi di negeri ini. Tapi kenyataannya, sejak beliau memimpin negeri ini, pemberantasan korupsi satu demi satu, banyak penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Tetapi anehnya, KPK kemana saja? Justru KPK menangkap orang yang banyak polemiknya, sehingga di sana sini terjadi polemik, kecemburuan sosial, dan keberpihakan ataupun politisasi hukum yang telah terjadi, di mana banyak orang mengaitkan bahwa KPK itu masih tunduk dengan Bapak Joko Widodo. Tetapi bagaimana seorang presiden yang sudah menjadi mantan presiden mampu mengkoordinir KPK? Rasanya itu tidak mungkin dan masih jauh dari prediksi ataupun narasi orang-orang yang banyak mengkritik pemerintah ini. Bapak Prabowo yang kami cintai, mudah-mudahan apa yang Bapak cita-citakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia betul-betul sejahtera di tangan Bapak. Dan yang paling penting bahwa siapakah sih yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan? Apakah ada anak-anak muda yang mampu mengemban tugas sebagai Presiden ke depan? Mungkin coba kita akan analisa, coba kita akan bahas
Mungkinkah seorang anak muda yang akan menjadi presiden nanti pada tahun 2034 yang akan datang? Siapa dia? Kita lihat bahwa anak muda seperti Bapak Deddy Mulyadi yang saat ini menjadi gubernur Jawa Barat telah menunjukkan prestasi, telah menunjukkan kewibawaannya, telah menunjukkan kerja kerasnya, sangat memasyarakat dan banyak dicintai oleh warga masyarakat Jawa Tengah. Siapa lagi dia kira-kira untuk menjadi presiden 2034? Menurut prediksi dan sesuai dengan pidato Bapak Prabowo yang baru lalu, bahwa di situ kalau tidak salah dalam pidato di Partai Gerindra, di situ ada di depan Bapak Prabowo ada tokoh-tokoh yang lagi cemerlang. Siapa dia? Oh, ternyata ada anak muda yang namanya AHY. Dia sekarang seorang menteri. Dan di sebelah kanannya ada seorang wapres yang begitu muda. Siapa dia? Dia Mas Gibran. Inilah pidato Bapak Prabowo mencuri perhatian banyak orang. Beliau mengatakan bahwa di depan saya itu nanti ada calon-calon presiden yang akan berkompetisi. Nah, itulah makanya hari ini Mr. Puisi Live ingin membahas masalah ini. Siapa sih di antara ketiga anak-anak muda ini? Deddy Mulyadi, Gibran, dan AHY akan mengemban tugas nanti 2034. Kenapa 2034? Yakinlah, anak-anak muda ini perlu pengalaman dulu 10 tahun memimpin. Ada yang menjadi gubernur, ada yang jadi menteri, ada yang menjadi wali kota, dan akhirnya menjadi wapres. Tunjukkanlah kinerja kalian. Berikanlah harapan untuk masyarakat ini. Kalau Anda memang betul-betul ingin memajukan negeri ini, mampukah Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, Bapak Gubernur, Bapak Menteri, dan Bapak Wapres untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya? Teruskanlah perjuangan Bapak Prabowo. Mungkin Bapak Prabowo tidak cukup untuk memimpin 5 tahun. Beliau harus memimpin 10 tahun untuk mampu memberantas korupsi. Saya yakin, dan banyak orang mengatakan bahwa di pemerintahan Bapak Prabowo banyak menteri-menteri yang ada terindikasi kasus-kasus lama. Tidak mungkin juga Bapak Prabowo tidak tahu. Begitu analisa politik, analisa pengamat bangsa ini. Ada juga yang mengatakan bahwa teman dekat Bapak Prabowo ketika dia kabri dulu mengatakan kata-kata, Bapak Prabowo itu mengetahui siapa yang terindikasi, siapa yang tidak terindikasi, siapa yang baik, siapa yang kurang pas di menteri-menteri di bawah beliau. Nah, dikatakan bahwa Bapak Prabowo cara yang menangani dengan cara memakan bubur panas. Mereka akan menyisir dari pinggir dulu sampai ke tengah. Akhirnya tuntaslah pekerjaan beliau. Kalau mereka menyisir dari tengah, wah itu terasa tidak mungkin. Inilah strategi yang akan dilakukan mungkin oleh Bapak Prabowo. Ya, mudah-mudahan Bapak Prabowo tidak pandang bulu untuk memberantas korupsi. Siapa pemberantas korupsi? Tetapi akhirnya mertua sendiri kena kasus saat itu. Nah, lain halnya dengan Bapak Prabowo Subianto. Memang apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo sejak mereka muda, memang beliau memang ingin mensejahterakan rakyat dan ingin memberantas korupsi sampai ke Antartika. Mudah-mudahan hal ini
memang betul-betul terjadi. Tetapi tantangannya sangat berat. Apakah mungkin Bapak Prabowo berani dengan sekeras apa yang dia ucapkan? Tentunya kalau ini yang tidak dilakukan, akan banyak narasi-narasi, komentar-komentar yang negatif yang akan masuk ke telinga beliau. Ya mudah-mudahan inilah saya bilang tadi, bahwa Bapak Prabowo menangani ini seperti makan bubur panas. Para hadirin sekalian, teman-teman, sis-sis dan bro-bro, para milenial yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang menjadi prediksi Mr. Puisi mungkin saja terjadi. Untuk itu, kenapa di dalam podcast ini mengatakan bahwa Bapak Deddy Mulyadi kemungkinan juga bisa akan menjadi presiden 2034. Karena apa? Dia ini sudah menjadi tokoh-tokoh di Partai Gerindra, dan kemudian dia sekarang seorang gubernur Jawa Barat. Nah, apabila dia bisa berprestasi dalam 5 tahun, dalam 10 tahun, juga mengikuti jejak Bapak Prabowo memberantas korupsi, membenahi masyarakat, mensejahterakan rakyat, membenahi pertanian, dan membenahi lingkungan alam di Jawa Barat ini. Percayalah, dia akan merupakan calon presiden terkuat di 2034. Demikian juga Bapak AHY. Apabila Pak AHY ini sangat berprestasi dalam 5 tahun ini, kemudian berprestasi lagi dalam 5 tahun ke depan, maka Bapak AHY juga bisa menjadi presiden RI ke depan. Demikian juga Mas Gibran. Mas Gibran saat ini banyak dielu-elukan oleh masyarakat, karena Mas Gibran ini memang betul-betul mengetahui dan sangat ahli dalam sosial media, sehingga Mas Gibran sebelum pun dia menjadi wakil wapres, dia juga cukup terkenal. Dia berteman dengan milenial yang juga menguasai sosial media. Maka inilah 3 calon presiden ke depan. Tetapi mudah-mudahan apa yang mereka lakukan, semoga mereka berjiwa besar dan bekerja keras, mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia terbaik untuk bangsa ini. Marilah kita lihat betapa dekatnya Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dengan Bapak Prabowo. Dia diajak ke Pangandaran, kemudian bercerita-cerita di dalam pesawat. Nah, yang unik-uniknya bahwa kenapa mereka bertemu di Ibu Susi di Pangandaran. Nah, mungkin ada clue-clue dari Bapak Prabowo juga untuk mengunjungi Ibu Susi, di mana direncanakan juga Bapak Deddy Mulyadi ke Pangandaran. Nah, mungkin saja nantinya Bu Susi itu akan menjadi menteri ke depannya. Nah, ini mungkin tanda-tanda bahwa Bapak Prabowo akan mencari menteri-menteri yang jujur, berani, keras, dan berdedikasi tinggi untuk negara. Nah, mungkin ini tanda-tanda Bapak Prabowo juga ingin melihat perkembangan bagaimana sih pendapat Ibu Susi ke depannya. Nah, mungkin mencari informasi sehingga ke depannya mungkin saja Ibu Susi akan masuk kabinet di kemudian hari. Bapak-bapak, marilah kita lihat betapa kejadian di Pangandaran ini mencerminkan bahwa kedekatan Bapak Prabowo Subianto dengan Deddy Mulyadi sangat erat. Hey, Ibu. How are you? How are you, sir? Hey, Bapak. Kurang kamu jam? 1 ribuan. 1 ribuan. Udah di mana? Udah sama. Teman Polres, Bapak. Landin. Siap. Siap.
Ya Pak. Mau ikut bersih pantai kata. Ya Pak. Ayo, mau istirahat dulu. Foto ya Pak. Pantainya bersih Bu. Bersih. Oh bersih. Terima kasih. Makasih ya Pak. Terima kasih. Ini yang bersih pantai Pak dari Banjar. Oh iya dari Jamis. Turun. Kan pantai itu rata-rata kotor. Jadi sampah dari sungai ke pantai. Bapak dibawa oleh pilot tertuanya Susi Air, Pak. Blair dari Australia. Peter dari South Africa. Nah, istrinya orang Indonesia, Pak. Yang ini belum dapat. Saya sudah terbang ke Bali sama Surabaya, maybe 6 tahun lalu. 6 tahun yang lalu pakai Avanti. Ya betul, sama anak berapa sedikit. Ya. Saya duluan, Bapak. Yusuf. Oke. Thank you. Cukup nggak Pak? Kang Dedi ikut? Ya. Cukup tempat. Ada ya? Bapak. Nggak, Pak Dedi bisa ikut. Ada ini bisa ikut. Ini tas ya. Ayo, Pak Dedi bisa Oke. ikut. Ya. Bang saya udah. Sudah. Bisa urus izin. Iya. Bapak 10 GT itu penghasilannya paling 500 juta setahun, Pak. Paling besar 1 M. Pak Isun, make repot-repot. Kayak kapal yang kita beri ini sekarang harus izin lagi, Pak. Izin pas. 2 GT doang. Ngapain? Kalau sekarang ikan produksinya gimana Bu? Pangandaran Kalau lah. Pangandaran meningkat. Nah. Karena Kapolres ini udah tertibkan bibit lobster. Jadi Lobster. laut gelap, udang banyak, ikan banyak. Jadi kalau lautnya banyak lampu karena Iya, ngambil lobster, ikan nggak keluar. Nggak mikir. Jadi rezeki itu datang di kegelapan dong Bu ya? Ya itu alam. Ini nih pertanyaannya suka nakal-nakal. Iya kan harus nakal biar menarik. Everything Keluhan good. utama nelayan apa hari ini Bu? Nelayan kalau Pangandaran nggak ada saya rasa. Mungkin bantuan kayak jaring, kapal gitu aja. Yang ke titik pengen punya izin. Gitu aja. Kalau laut pantai selatan dijaga selesai. Jadi pesan ke Bapak ke depan harus bagaimana pengelolaan industri kelautan Indonesia? Harus berkelanjutan. Yang dilanjutkan yang mana? Resource-nya, hasil lautnya harus terus ada. Oh, yang nyuri ikan masih harus terus dibakar nggak? Tenggelam ada.
nelayan-nelayan tuh di setiap kapalnya harus ada tentara atau polisi. Ya kalau yang di perbatasan harus. Oh. Seperti China, Pak. China tuh ada militernya, Pak. Di kapal-kapalnya. Nggak ada tentaranya. Oh, ada tentara. Semua kapal China ada tentara. Jadi nanti tuh Babinsa bukan hanya di desa dong. Babinsa ada di kapal-kapal nelayan. Kalau saya setuju mereka nangkepinnya sama dengan nelayan. Cuman Ibu kalau suatu saat menjadi pejabat negara lagi nggak mau ngantor di ruang AC. Tidak mau di Jakarta pun. Aku udah bilang sama Pak Prabowo itu rahasia saya sama Pak. Oh iya. Oke. Ini pantainya indah banget Pangandaran. Pangandaran bersih dari sampah Bu ya? Ya kalau habis weekend kotor karena kan banyak turis. Di sini turis banyak sekali Pak kalau weekend. Ramai sekali. Kalau lebaran 1.800.000 tahun lebaran kemarin. Turis. Yang beli tiket itu gerbang itu Kalau satu orang bawa setengah kilo sampah, ya udah berapa ribu ton. Tapi kita bersihkan padu laut kan 2 minggu sekali bersihkan pantai. Nah demikianlah begitu dekatnya Bapak Prabowo dengan Bapak Gubernur Jawa Barat. Ciri khasnya Bapak Prabowo bahwa kalau beliau dekat dengan seseorang selalu bersalaman dengan luar biasa hikmatnya, bersalaman dan kemudian menepuk tangan yang diajak bersalaman. Nah itu ciri-ciri Bapak Prabowo. Bapak Prabowo itu sangat dekat dengan Deddy Mulyadi. Nah yang sangat unik kenapa harus ke Pangandaran? Nah itu satu-satunya cara. Bagaimana caranya Bapak Deddy Mulyadi bisa ketemu Bapak Prabowo? Tentunya yang paling memungkinkan itu membuat acara di Jawa Barat. Pangandaran masih merupakan provinsi Jawa Barat. Itulah clue-clue, mungkin juga clue-clue untuk membuat Deddy Mulyadi lebih keras bekerja, lebih berani, lebih membantu masyarakat, dan lebih mendukung program-program Bapak Prabowo di pusat, sehingga satu-satunya gubernur yang paling sangat bisa berinteraksi dengan presiden saat ini adalah Jawa Barat. Kemungkinan mudah-mudahan untuk Jawa Timur juga mampu berinteraksi lebih efektif lagi. Dan kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah tentunya juga sangat berinteraksi dengan Bapak Presiden, menuruti semua perintah Presiden untuk menjalankan program kerja di daerah. Nah inilah kekuatan Bapak Prabowo Subianto di Pulau Jawa. Bagaimana dengan Jakarta? Jakarta juga sekarang dipimpin oleh Bapak Pramono, di mana Bapak Pramono juga satu di dalam saat Presiden Jokowi memimpin satu grup kementerian dengan Bapak Prabowo. Ya rasa-rasanya sudah merupakan keyakinan kita, DKI yang dipimpin oleh tokoh sentral PDIP pasti akan bekerja sama dengan baik dengan Bapak Prabowo. Nah di Pulau Jawa ini sudah jelas kinerja dan interaksi, komunikasi, kolaborasi antara Bapak Prabowo dengan para gubernur-gubernur di Pulau Jawa ini pasti akan berjalan dengan baik. Untuk itu memang perlu diadakan retreat. Saya dengar juga akan ada retreat gelombang kedua bagi yang belum retreat, sehingga menyatukan visi dan misi kepresidenan untuk mengimplementasikan semua program-program pusat untuk dijalankan di daerah. Nah ini tentunya juga ada saran juga dari pakar-pakar komunikasi. Ya janganlah terlalu banyak rapat. Ya hendaknya mungkin
nantinya lebih efektif lagi Bapak Prabowo membuat sebuah sistem teknologi yang canggih untuk langsung mengontrol ke seluruh daerah-daerah dengan CCTV yang sangat memadai, sehingga langsung bisa berkomunikasi setiap hari dengan seluruh daerah yang ada, seluruh kementerian yang ada, sehingga secara efektif seperti berkomunikasi door to door dengan semua menteri, dengan semua gubernur, dengan semua pejabat daerah. Nah, tentunya juga mengurangi aktivitas Bapak Prabowo, tidak terlalu capek sampai belusukan seperti Bapak Jokowi dahulu. Ya memang Pak Jokowi masih teori-teori masih jadul. Sekarang teknologi sudah mulai canggih, maka Prabowo mudah-mudahan Pak Prabowo mampu memberikan pencerahan melalui teknologi di seluruh Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, mudah-mudahan prediksi ini tidak salah. Siapa sih yang akan memimpin negeri ini pada tahun 2034 yang akan datang? Tentunya mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk memberikan inspirasi kepada para pemilih, para masyarakat, para mahasiswa, para milenial nantinya harus mencari pemimpin-pemimpin yang mampu membesarkan negara ini, mampu membuat negara ini maju seperti negara-negara Amerika dan Eropa, Cina dan Singapura. Berbahagia untuk para tokoh-tokoh muda tersebut. Mudah-mudahan Anda bisa lebih berprestasi sehingga masyarakat akan menoleh bahwa Anda lah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. Tapi mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, follow, share Mr. Puisi Live sehingga Mr. Puisi Live dapat maju pesat. Salam berbahagia, bye bye.